Pemirsa, ini suasana kerja bakti yang keempat ya. Jadi minggu keempat karena kerja bakti ini dilakukan setiap minggu. Halo ya. Oke. Dan ini akan dilakukan penebangan pohon mahoni yang ada di makam. Pukulan ini udah segede ini, guys, akan dikurangi. Nggak main-main, yang memotong ini Pak Ketua KKL KMD, Ketua KKL PMD ya, Pak Tabiin ini yang memotong. Terjun langsung beliau naik. Oh, keren. Dengan Pak Ketua KKL PMD ini juga pimpronya proyek revitalisasi makam. Tadi saya melihat Pak KKL PMD ini motongin kayu besar-besar, itu kayu mahoni. Nah, yang saya tahu kalau dari kuburan itu kan nggak ada yang mau. Nah, ini kayunya ini untuk apa ini Pak Tabin? Nah, untuk kayu ini besar-besar toh Pak, kayu mahoni ini rencananya untuk pembikinan meja untuk inventaris kampung. Inventaris untuk kepentingan misalnya ada hajatan-hajatan atau apa, berhubung inventaris kita itu udah pada bobrok gitu loh. Oh, jadi intinya untuk bersama ya? Jih, ya, soalnya kalau suruh bawa pulang aja kan nggak ada yang mau ya. Oke, jadi pemanfaatan. Oke, tambahan sedikit ini Pak Tabiin, dalam proyek ini kendala apa yang dihadapi selama ini sebagai pimpinan proyek untuk revitalisasi makam di kampung di Dusun Kanoman, makam Geblok ini? Saya rasa nggak ada hambatan atau kendala Pak, yang jelas berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, semua terkondisikan. Ya, cuman biasanya kan yang namanya makam, mohon maaf ya, kita boleh percaya boleh tidak, itu kadang-kadang ada hal-hal yang di luar nalar gitu. Nah, ada nggak ritual-ritual atau upaya yang dilakukan untuk menghindari itu semua? Ya, sebelumnya kita untuk penataan makam, sebelumnya kita kemarin baca tahlilan di masjid untuk seluruh warga Kanoman, dan juga hari berikutnya pas malam Jumat kita mengadakan ritual ingkungan Pak di lingkungan makam sini gitu. Yo, intinya wong Jawa itu jawabe gitu. Oh iya ya, dan alhamdulillah sejauh ini dan ini sudah hampir selesai proyek ini, tinggal nanti memasang maijan lah kasarannya ya, sama jalan menuju ke sini aman terkendali, tidak ada aral. Terima kasih Pak Tabiin, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita share, karena sebenarnya persoalan ini dialami oleh hampir semua kampung gitu. Cuman kan kadang menyikapinya itu bermacam-macam dan kita melakukan ini ya, saya gambarnya seperti revolusi. Ya, terima kasih Pak Bin. Sip. Ini pemasangan slope untuk calon pagar bumi yang membatasi antara makam Geblok Negaryoso dengan makam Kanoman. Nih kita masih ketemu dengan tukang yang dulu buat jalan. Pak udah. Oke pemirsa, jadi dibalik kesuksesan Kanoman merevitalisasi makam Geblok, inilah orang-orang di balik layar, yaitu ibu-ibu di RW 5 Kanoman Banjuraten Gamping Sleman. Luar biasa. Jadi revitalisasi makam itu yang terlibat seluruh warga ya. Jadi kalau kita saksikan di makam itu hanya bapak-bapak, tapi sebenarnya seluruh warga termasuk hari ini. Luar biasa teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tokoh masyarakat, ibu-ibu tokoh masyarakat. Namanya Bu siapa, Bu?
Ibu Puji Rahayu. Ibu Puji Rahayu, atau sebenarnya ini ibu kami tua ya. Ini istrinya Pak Muhajir yang pada part sebelumnya sudah saya wawancarai. Bu Muhajir atau Bu Puji. Nah, apa aja yang harus disiapkan Bu Puji untuk mensupport bapak-bapak yang ada di kuburan ini, Bu Puji? Ya, untuk bapak-bapak yang pasti itu ada logistiknya ya. Oh iya. Untuk kebutuhan penguat raga. Oh iya ya, oke, berarti nutrisi ya kira-kira begitu. Oke. Baik Bu Puji. Iya. Nah ini kan kalau sekampung kan nggak mungkin ibu-ibunya jumlahnya hanya segini. Ini gimana pembagiannya gitu Bu Puji? Nah, ini kelompok PKK yang ada di Dusun Kanoman itu disiagakan. Jadi yang benar-benar rela berjuang untuk masyarakat. Oh iya, ya enggak kan di Kanoman itu ada 4 RT ya Bu Puji. Ya. Nah ada 4 RT, kemudian yang saya tahu rencana kerja bakti ini kan 4 minggu. Ya. Nah maksud saya itu gitu Bu Puji, bagaimana iya, pembagiannya ya? Untuk pembagian itu kelompok 4 RT itu masing-masing menyiapkan konsumsinya. Untuk snack, kemudian untuk makannya itu dikerjakan bersama seluruh anggota PKK yang ada di wilayah Kanoman. Oke, kalau dengan kata lain boleh saya katakan begini ya Bu ya. Untuk konsumsi snack dan minum itu disediakan RT di jadwal ya. Betul. Untuk kerja bakti hari pertama itu RT 1, kerja bakti hari kedua RT 2, terus hari ini adalah hari keempat atau kerja bakti hari keempat yang disediakan untuk snack dan minum itu oleh ibu-ibu PKK RT 04. Tapi untuk makan siangnya ini ibu PKK RW, kira-kira begitu ya Bu Puji? Oke. Kita ucapkan terima kasih semua buat seluruh ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo ya. Oke, Bu Yayu. Oh, chefnya Bu Yayu. Iya. Oke. Ya, Bu Yayu, saya mau tanya-tanya Bu Yayu kalau begitu. Wah, terima kasih ya Bu Puji ya. Mau tanya apa Oke. Nah ini Mbak Yayu ya, Mbak Yayu, Bu Yayu ini dari RT 03. Apa namanya, menunya selama 4 minggu atau 4 kali pekerja bakti itu apa saja Bu Yayu? Yang minggu pertama itu mangut lele. Iya. yang kedua Segolan. ayam dulu. Ya. Yang ketiga nasi langgi. Ya, ini yang keempat Sambal sambal belut. belut. Oh, sambal belum. Kanoman. Iya ya. Ini kan profesional ya. Sebenarnya ibu-ibu PKK bisa juga menerima pesanan ya kalau ada orang yang punya gawe gitu kan. Karena pemirsa perlu Anda ketahui masakannya Bu Yayu ini luar biasa ya. Saya masih ingat terutama kalau buntil tuh enak banget itu. Empuk luar biasa. Teh juga, Pak. Oke. Baik ibu-ibu, terima kasih, tetap semangat ya. Oke. Dadanya lagi Bapak Ibu. Dah. Ya. Oke. Hari ini saya bersama dengan Pak Dukuh Dusun Kanoman, Pak Jumakir. Pak Jumakir. Ya. Ya, kemarin sudah saya tanyakan apa latar belakang revitalisasi makam ini kepada Pak Panewu, ini kepada Pak Dukuh ini. Kiatnya Pak Dukuh kok bagaimana kok masyarakat ini kan semua kerja bakti hadir semua ya. Ini kan menandai bahwa masyarakat menyetujui ini. Gimana caranya agar supaya masyarakat bisa menerima ini, khususnya yang generasi sepuh ini Pak Dukuh. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi awalnya kronologinya itu pada rapat kelembagaan ada salah satu warga yang mengusulkan, yaitu Pak Muhajir kebetulan dari RT 1 itu mengusulkan adanya penataan makam, dan alhamdulillah pada rapat itu satu pun tidak ada yang setuju, semua setuju. Lantas selanjutnya diadakan sosialisasi ke masing-masing RT 1 sampai 4, dan itu pun satu warga pun tidak ada yang menolak, dan alhamdulillah semuanya setuju dalam sosialisasi. Selanjutnya dari hasil sosialisasi terbentuklah kepanitiaan
yang kebetulan ketuanya Bapak Muhajir juga. Oh, jadi pertama kali itu setelah muncul ide itu dimusyawarahkan di tingkat dusun, Iya. setelah disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat di dusun, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat secara umum gitu. Iya. Namun ini Pak Duko, kan kadang-kadang ada juga ya tokoh masyarakat namun yang sudah sepuh gitu. Perlu disowani di rumahnya atau semuanya hanya di masing-masing RT itu Ya, kebetulan kemarin dari kepanitiaan memang ada pandangan seperti itu. Jadi ada yang mempunyai kijeng yang besar-besar. Oh gitu ya. Terus ada pandangan kan mungkin itu sulit, tapi Iya, iya. alhamdulillah disowani, beliaunya juga bersedia malah mengusulkan untuk perombakan itu pakai bego gitu. Oh ya. Iya. Jadi kriteria yang disowani itu yang di sini punya leluhur banyak dan juga kemudian kijengnya Besar. yang bagus-bagus ya. Yang Kriterianya itu ya bukan karena yang lain ya. Iya. Ya, oke, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Semuanya menyadari bahwa Iya. ternyata memang ini harus dilakukan ya, sudah tidak bisa karena perluasan sudah tidak mungkin. Iya. Oke, terima kasih Pak Duko, Oke. mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. yang lain. Amin ya Tuhan. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak RW. Ini kerja bakti yang keempat ya Pak RW ya. Oke Pak RW, ini kan sekarang ditata. Saya kemarin udah tanya ke Pak Duko, tanya ke Pak Penewu, Pak Muhajir, juga kepada yang lain ya, bahwa ini alasannya karena lahan sudah tidak memungkinkan. Nah, ke depan ini Pak RW, ke depannya setelah ini direvitalisasi, ada aturan-aturan tidak ini dalam pemakaman? Sudah jadi kesepakatan kemarin setelah adanya revitalisasi dengan penataan itu ada disusul dengan aturan-aturan Pak. Jadi nanti yang pertama itu untuk yang sudah lama itu nanti dibuatkan list daftar, terus kemudian bagi nanti untuk yang dimakamkan baru itu nanti langsung ditunjuk oleh panitia. Begitu. Maksudnya tempatnya yang menentukan Panitia. panitia. Ya. Jadi masyarakat tidak bisa memilih aku dijajarke keluargaku yang meninggal dijajarke sama keluarga yang lain, itu nggak bisa ya. Kalau kemarin tidak bisa Pak. Oh, jadi yang menentukan itu dari panitia. Aturan lain Pak RW. Kemudian untuk terkait dengan pemakaman itu yang seperti aturan ya. Jadi ini diperlakukan umum untuk bagi warga Kanoman. Ya. Artinya bagi warga Kanoman yang tinggal di Kanoman itu Ya. berhak dimakamkan di Makam Geblo. Ya. Sementara tertutup untuk warga di luar Kanoman. Oh iya ya. Apapun alasannya ya Pak. Apapun alasannya. Oke. Terus ini kan nanti patok-patoknya ini kan semua diperbarui ya. Nah, itu pengadaannya gimana itu Pak? Untuk pengadaan patok kemarin sudah disepakati dengan melalui dana yang ada, itu dana LPMD itu ada dan kemudian sudah dianggarkan. Sementara untuk proses pembuatannya baru didesain. Oh iya, gambaran kayak bentuknya kayak apa? Untuk gambaran hanya seperti kotak itu dengan ketinggian 60, kemudian lebar itu 20 cm. Iya. Dengan asumsi nanti dimasuk ke 30 cm, yang 30 cm itu mencuat ke atas. Satu kuburan hanya satu? Satu. Satu. Oke. Terima kasih Pak RW, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pak Gio, ira kerja bakti, revitalisasi makam. Pak Gio kan termasuk orang sepuh di Kanoman. Dalam hati kecil ngono, setuju ra Pak? Iya, itu. Terus nyatane nek awake dhewe ngeduk wis ya repot ya Pak Gio ya. Lagi nek bawa jenazah iki lho. Ayo ngumpan-ngumpat. Ketika ngelebokke ning kuburan wis nggawa bandosa ya. Wong kucing akeh repot ya. Oh. Nek ini kan itu enak resik di badak ngono ki iso. Oh, dikleteki sik bandosa ana rodone iku ya, Pak. Ya Kang ya. Kan ya iso mas tekan. Heeh. Ya pokoknya gampangnya kabeh ya Kang ya. Iya. Oh iya. Iya.